Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bu Erni Puspanantasari Putri selaku dosen pengampu mata kuliah analisis produktivitas kelas T. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, perkenalkan saya Ilham Ari Zamzam dengan NIM 14122000217 nomor absen 31. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang analisis produktivitas dengan model pendekatan prospek. Prospek. Prospek merupakan singkatan dari Production, Organization, Sales, Product, Arbeitet, Labor, and Capital. Metode prospek merupakan alat ukur yang digunakan sebagai pengukuran produktivitas parsial. Dan model prospek juga dikenal dengan roda produktivitas Haberstad yang biasanya digunakan yang biasanya dijadikan sebagai referensi acuan atau tolak ukur bagi para industriawan dalam usaha mengukur dan meningkatkan produktivitas di bidang industri. Model prospek mengevaluasi beberapa faktor, antara lain mengevaluasi sumber daya berdasarkan alokasi dana produktivitas dengan elemen-elemen yang diukur yaitu produksi, penjualan, organisasi, tenaga kerja, produk, dan modal. Berikut ini ya rumus dari rasio produktivitas dengan total aspek 6 ada produksi dengan rumus pendapatan bersih dibagi HPP, organisasi dengan rumus rasio produktivitas dengan nilai tambah dibagi biaya umum, penjualan laba kotor dibagi biaya penjualan, produk laba kotor dibagi biaya langsung, tenaga kerja laba kotor dibagi gaji total, dan modal pendapatan bersih dibagi modal. Untuk indeks produktivitas periode dasar dengan rumus rasio produktivitas dasar dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Untuk indeks produktivitas periode saat ini dengan rumus rasio produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Berikut ini data keuangannya. Di sini ada 17 bulan dari bulan Januari sampai bulan Mei dengan aspek produksi pendapatan bersih senilai sekian, HPP-nya sekian, organisasinya juga sekian. Sampai di modal yaitu ada pendapatan bersih dan modal dengan nilai angka sekian tersebut. Baik, langsung aja kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama yaitu aspek produksi. Dengan data keuangan segini, dengan rumus rasio produktivitasnya tadi pendapatan bersih dibagi HPP. Contohnya di bulan Januari, pendapatan bersih 435.680 juta dengan HPP 423.150.000. Jadi 435.680 dibagi 423.150 juta didapatkan 1,03. Untuk bulan Februari, 347.610.000 dibagi 267.890.000 didapatkan 1,30. Dan seterusnya sampai hingga bulan ke-17 yaitu bulan Mei. Didapatkan total 20,52 dengan rata-rata 1,47. Berikut ini grafik rasio produktivitas produksi. Grafik ini menggambarkan untuk rasio produktivitas tertinggi adalah 1,52 di Agustus bulan ke-8, rasio produktivitas produksi terendah adalah 1,01 pada Februari bulan ke-14 dan rasio produktivitas produksi tengah-tengah adalah 1,16 yaitu di Desember bulan ke-12. Untuk indeks produktivitas aspek produksi yaitu perhitungannya sebagai berikut. Didapatkan tadi kan apa rasio produktivitas kan didapatkan ada 1,03, 1,30, 1,25 sampai di bulan Mei 17. Nah, untuk di periode dasarnya yaitu di bulan Januari bulan pertama didapatkan 1,03. Untuk menghitungnya yaitu kalau untuk periode dasarnya, periode dasar dibagi periode dasar dikali 100%. Seperti yang di bulan Januari, 1,03 dibagi 1,03 dikali 100% didapatkan 100. Di bulan Januari didapatkan indeks produktivitas produksi 100. Itu di bulan Februari, 1,30
di 1,03 periode dasarnya tadi dikali 100% didapatkan 126. Di bulan Maret 1,25 dibagi 1,03 dikali 100% dapatkan 121. Sampai seterusnya di bulan Mei ke-17. Didapatkan total 1942 dengan rata-rata 139. Di samping ini yaitu grafik indeks produktivitas aspek produksi. Untuk yang tertinggi adalah 148 di bulan Agustus ke-8, bulan ke-8. Untuk IP produksi terendah adalah 82 di bulan Maret pada bulan ke-15 dan IP produksi rata-rata adalah 139. Berikut ini aspek organisasi. Untuk aspek organisasi, rasio produktivitas organisasi didapatkan untuk bulan Januari 1,54, Februari 1,49, Maret 1,10 sampai di bulan Mei 1,08. Dapatkan total 19,24 dengan rata-rata 1,37. Di bawah ini, di bawah tabel rasio produktivitas organisasi terdapat grafiknya dengan nilai tertinggi adalah 1,90 di November bulan ke-11, terendah di 1,08 di bulan Mei pada bulan ke-17 dan tengah-tengah adalah 1,27 di bulan Agustus bulan ke-8. Di tabel sampingnya itu ada indeks produktivitas organisasi. Didapatkan untuk Januarinya 100, Februarinya 97, Maretnya 71, sampai di bulan Mei 87. Dengan total 1.580 dengan rata-rata 113. Didapatkan untuk yang tertinggi adalah 152 di bulan April, bulan keempat, dan terendah ada di 72 di bulan Mei, bulan kelima, dan rata-rata adalah 113. Di bawah ini ada grafik indeks produktivitas untuk aspek produksi. Selanjutnya yaitu aspek penjualan, aspek yang ketiga. Nah, sama dengan rumus-rumus yang tadi, didapatkan untuk rasio produktivitas penjualan di bulan Januari yaitu 5,83, Februari 4,25, sampai di bulan ke-17 bulan Mei yaitu 19,71, didapatkan totalnya 141,69 dengan rata-rata 10,12. Grafik rasio produktivitas penjualan bisa dilihat di gambar paling bawah di samping kiri. Dengan nilai tertinggi adalah 19,71 di bulan Mei bulan ke-17, terendah adalah 4,5 di Februari bulan kedua, dan tengah-tengah adalah 7,58 di Agustus bulan ke-8. Selanjutnya yaitu perhitungan indeks produktivitas penjualan, aspek penjualan. Didapatkan untuk Januarinya 100, Februarinya 73, Maretnya 109, dan seterusnya sampai ke bulan ke-17 yaitu bulan Mei 249. Didapatkan total 2.412 dengan rata-rata 172. Didapatkan untuk indeks produktivitas aspek penjualan tertingginya adalah 315 di Maret bulan ke-15, terendahnya adalah 73 bulan kedua, bulan Februari bulan kedua, dan rata-ratanya adalah 172. Bisa dilihat di grafik indeks produktivitas aspek penjualannya yang ada di bawah itu. Selanjutnya yaitu aspek produk. Untuk aspek produk, rasio produktivitas produknya yaitu 0 untuk bulan Januari adalah 0,43, Februari 0,41, Maretnya 0,44, dan seterusnya sampai di bulan ke-17 bulan Mei yaitu 0,42. Didapatkan totalnya 9,65 dengan rata-rata 0,69. Grafiknya bisa dilihat dan didapatkan untuk yang tertinggi adalah 0,97 di bulan Juni bulan ke-6, terendah adalah 0,41 di Mei bulan ke-5, dan tengah-tengah adalah 0,51 di bulan Juli bulan ke-7. Untuk indeks produktivitas aspek produknya didapatkan untuk bulan Januari adalah 100, Februari 94, Maretnya 100, 101 sampai di bulan ke-17 yaitu bulan Mei dengan total 84. Didapatkan untuk total keseluruhan aspek produknya adalah 2.236 dengan rata-rata 160. Didapatkan tertinggi adalah 225
di Oktober bulan ke-10, terendah 84 Mei bulan ke-17, dan rata-rata adalah 160. Aspek tenaga kerja. Untuk aspek tenaga kerja, rasio produktivitasnya di bulan Januari ada 2,80, Februari 3,27, Maret 2,34, sampai di bulan ke-17 Mei 2,43. Dengan total 41,43 dengan rata-rata 2,96. Didapatkan nilai tertinggi adalah 3,80 di Juli bulan ke-7, terendah adalah 2,28 di April bulan ke-4, dan tengah-tengah adalah 2,82 di Desember bulan ke-12. Untuk indeks produktivitas aspek tenaga kerja didapatkan untuk bulan Januari 100, Februari 117, Maret 83, sampai di akhir bulan ke-17 yaitu bulan Mei 106 dengan total 1.820 dengan rata-rata 130. Didapatkan nilai tertinggi adalah 142 di bulan April bulan ke-16, terendah adalah 81 di bulan April juga, tetapi bulan ke-4, dan rata-rata adalah 130. Selanjutnya yaitu aspek modal. Untuk rasio produktivitas aspek modal di bulan Januari ada 1,11, Februari 1,47, sampai di bulan akhir bulan Mei bulan ke-17 1,11. Didapatkan totalnya 20,50 dengan rata-rata 1,46. Didapatkan nilai tertinggi adalah 1,50 di Juli bulan ke-7, terendah adalah 0,80 di Agustus bulan ke-8, dan tengah-tengah adalah 1,16 di September bulan ke-9. Untuk indeks produktivitas aspek modal didapatkan Januarinya 100, Februarinya 133, Maretnya 130, sampai di akhir bulan ke Mei, bulan ke-17 bulan Mei adalah 83. Didapatkan totalnya 1.784 dengan rata-rata 127. Didapatkan nilai tertingginya adalah 136 di Juli bulan ke-7, terendah adalah 72 di Agustus bulan ke-8, dan rata-ratanya adalah 127. Berikut ini rasio produktivitas keseluruhan aspek. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Didapatkan di bulan Januari, produksinya 1,03, organisasinya 1,54, penjualannya 5,83, produknya 0,43, tenaga kerjanya 2,80, dan modalnya 1,11. Sampai di bulan akhir di bulan Mei. Nah, dari situ produktivitas semuanya ditambah, organisasi ditambah, penjualan ditambah, sampai di modalnya ditambah semuanya untuk masing-masing untuk bulannya didapatkan totalnya untuk produksi ada 20,52, organisasi 19,24, penjualan 141,69, produknya 9,65, tenaga kerjanya 41,43, dan modalnya 20,50. Dengan rata-rata untuk produksi 1,47, organisasi 1,37, penjualan di 10,12, produk di 0,69, dan tenaga kerja di 2,96, serta di aspek modal 1,46. Di samping bisa dilihat untuk grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Berikut ini yaitu indeks produktivitas keseluruhan aspek. Didapatkan untuk masing-masing bulannya, produksinya untuk di bulan Januari ada pasti 100 semua karena itu periode dasarnya. Untuk yang di Februari ada aspek produksinya 126, aspek organisasi 97, aspek penjualan 73, aspek produk 94, aspek tenaga kerja 117, dan aspek modalnya 133. Dengan di total semua 17 bulan didapatkan untuk total aspek produksi yaitu 1942, aspek organisasi 1580, aspek penjualan 2412, aspek produk 2236, aspek tenaga kerja 1820, dan aspek modal 1782. Dengan rata-rata aspek produksi 139, aspek organisasi 113, aspek penjualan 172, aspek produk 160, dan aspek tenaga kerja 130, serta aspek modal 127. Dan
Di samping adalah grafik rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Kesimpulan, berdasarkan 6 aspek produktivitas, ada produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aspek menunjukkan kinerja yang cukup baik selama bulan Januari hingga bulan Maret. Aspek penjualan dan modal mencatat peningkatan yang signifikan, sedangkan aspek produksi dan tenaga kerja menunjukkan efisiensi yang stabil. Namun, produktivitas organisasi mengalami penurunan bertahap, dan aspek produk perlu dievaluasi karena tingginya biaya langsung. Secara umum, kinerja produktivitas positif, meskipun beberapa area masih memerlukan perbaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.